Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka bisnis konter pulsa atau kuota. Oke teman-teman, kali ini saya membagikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka bisnis konter pulsa atau kuota. Bisnis ini sebenarnya sangat prospek banget di masa depan, karena hampir semua orang tuh sekarang udah megang gadget dan perlu isi pulsa ataupun kuota. Tapi sebelum membuka usaha ini, ada yang perlu kalian perhatikan sebelum membuka bisnis konter pulsa, biar nggak gulung tikar nantinya. Oke, simak terus videonya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah survei lokasi. Survei lokasi itu sangat penting jikalau kita membuka sebuah usaha, nggak cuma konter pulsa. Semua jenis usaha perlu survei lokasi agar kita tahu tempat-tempat mana yang prospek buat jadi tempat jualan kita, karena tempat itu sangat berpengaruh pada tingkat penjualan kita ya nanti ya teman-teman. Jadi lokasi itu sangat menentukan, entah mau di perkotaan, pedesaan, atau pinggir jalan raya, atau di perumahan. Oke, yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah setelah kalian menemukan lokasi yang tepat, kalian pilih nih antara apakah kamu mau menyewa ruko itu atau akan membelinya. Jikalau kamu punya teman-teman punya modal yang besar, mungkin bisa membeli ruko tersebut. Cuman untuk pemula alangkah baiknya itu nyewa dulu, jadi nanti sewaktu-waktu kalaupun kita mau pindah tempat jadi nggak begitu rugi banget gitu. Yang kedua adalah biaya sewa ruko itu yang perlu dipertimbangkan. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah biaya sewa ruko, yang ketiga, kita persiapkan etalase konter kita. Untuk ukuran etalase bermacam-macam ya. Untuk harganya itu juga per meter, di berbagai tempat juga mungkin berbeda harga per meternya. Cuman ini yang harus banget dipersiapkan sebelum kalian buka usaha konter pulsa ya. Soalnya ini nanti untuk pajang, perdana, kuota dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, kalian persiapkan ram kawat dan beserta paku ramnya. Ini buat nyantelin itu ya, aksesoris itu kan, itu juga perlu juga karena biar tambah rame gitu. Setelah itu kalian juga persiapkan banner toko kalian. Ini yang juga yang paling sangat penting, karena untuk menunjukkan identitas toko kalian ya, biar orang tuh tahu, oh ini misalkan nih, oh ada Rizky Seluler di sini menyediakan pulsa all operator, pakai data, kartu perdana dan lain sebagainya. Per meternya pun juga berbeda-beda ya di tempat cetak itu. Yang selanjutnya, kalian siapkan chip dari masing-masing provider. Untuk lebih gampangnya kalian datang ke gerai masing-masing provider, seperti kalau Telkomsel Grapari, Indosat itu Mobo, XL itu Dompul, Smartfren dan lain-lain. Itu sangat perlu karena nanti buat transaksi pulsa pakai data, dan juga banyak event-event atau promo dari masing-masing provider itu, dan biasanya juga banyak bonus sih kalau langsung dari chipnya provider tersebut. Yang selanjutnya, untuk ini sebenarnya bisa dibeli atau enggak sih? Sebenarnya ini coba pendukung aja aksesoris HP, karena sebenarnya juga yang paling menguntungkan aksesoris HP, karena hampir untungnya itu bisa sampai 70-100% bahkan. Dan itu yang enaknya nggak ada masa kedaluarsanya, misalkan seperti kabel data, casan, headset dan lain-lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan jelasin tentang rincian biaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk sewa ruko di sini, di tepatnya di Lampung Timur, itu kalau dia lokasinya di pinggir jalan raya itu kurang lebih sekitar 2 juta per tahunnya. Nah, itu juga sangat di setiap daerah tuh pasti beda. Bisa lebih murah, bahkan juga bisa lebih mahal. Nah, yang kedua adalah etalase. Di sini saya nyaranin sih, kalau ada etalase bekas, mending kalian beli yang bekas aja yang lebih murah. Kalau misalkan nekat yang baru, biasanya kalau di sini tuh per meternya 700.000. Itu udah sama, pokoknya desainnya udah tinggal pakai lah, bisa buat naruh perdana dan lain sebagainya.
Itu kalau misalkan kita bikin 2 meter, jadi rincian biayanya 700 kali 2 1,4 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu banner. Banner itu macam-macam ya harganya per meternya, dari kualitas bahannya juga mulai dari 25.000 sampai yang paling mahal. Kalau misalkan kita bikin 2 meter, di sini totalnya jadi 50.000. Nah, untuk ram kawatnya itu biasanya kalau di Shopee tuh lebih murah, cuman ya tergantung ongkirnya juga. Mayoritas yang ada yang jual 50.000 sampai 75.000. Itu kita beli 2 atau 3 boleh. Anggap aja totalnya 150.000. Nah, untuk perdana voucher dan lain sebagainya itu tergantung kita sih sebenarnya. Tapi biasanya di angka 2 juta itu udah lengkap, mulai dari Telkomsel, Axis, Tri, XL, Smartfren dan sebagainya. Gitu. Dan selanjutnya aksesoris. Aksesoris itu, kalau aksesoris itu sebenarnya wajib nggak wajib sih sebenarnya. Kalau saran saya sih kalian cuma beli aja kayak misalkan kabel data, casan, terus handset. Itu aja sih, daripada saya saran jangan beli casing deh. Kalau casing itu bisa bikin modal kita macet, soalnya casing hampir tiap bulannya itu kan keluar keluar model HP baru, jadi susah untuk jualnya gitu. Jadi untuk aksesoris mending yang sering-sering dicari aja ya, kayak misalkan charger, kabel data, headset dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu saldo masing-masing chip provider itu terserah kita mau isi berapa. Misalkan kalau Telkomsel itu nama chipnya kan Digipos aja, kita bebas mau mulai dari isi 50.000 sampai tak terhingga. Nah, itu anggap aja kalian masing-masing isi 500.000 lah, itu udah lumayan itu. Jadi itulah rincian biayanya kurang lebih. Kalau misalkan kalian mau bikin usaha counter, rincian biayanya itu sekitar kurang lebih 6 juta. Kalian udah bisa bikin usaha counter kalian berjalan. Tapi ingat, sebelum kalian buka counter, kalian harus ngerti bagaimana metode atau transaksi dari masing-masing provider itu, biar nanti nggak bingung ketika pelanggan nanyain tentang dunia perkonteran gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.